Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, ya, ribuan terima kasih ya atas sholawatnya, dan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi ya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada beliau-beliaunya ya, sehingga channel ini bisa dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Aku nggak kasih izin untuk yang seperti itu ya. Kemudian lagi, dari kalian semuanya aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga doa-doa yang dipanjatkan untukku dan keluarga, kebaikan doanya juga tercurahkan bagi yang mendoakan. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan kajian kita ya. Kemarin itu belum tuntas, maka perlu kita tuntaskan ya. Judulnya adalah mengalahkan Yesus ya. Mengalahkan Yesus. Supaya nggak salah baca, kasih tanda kutip ya. Mengalahkan Yesus ya, menyulap kata mengubah makna ya. Mazmur 457 dan Ibrani 1:8. Oke ya, ini seri yang keempat ya. Kita lanjutkan kajian kita. Kemarin aku telah memberikan penjelasan kepada kalian. Memang salah satu kesulitan tersendiri, dan itu harus hati-hati ketika kita berbicara kata ganti. Karena salah kita memahami kata ganti itu tertuju kepada siapa, maka pesannya akan salah ditangkap. Itu sudah automatically itu. Ya, itu sudah automatically. Kata gantinya seharusnya kepada Bapak, terus kamu sangkakan itu kepada anak, atau yang sebetulnya kepada anak kamu sangkakan kepada Bapak. Itu kacau. Bisa 160 derajat. Maunya Alkitab itu ke barat, kamunya justru lari ke timur.
nggak ketemu ya. Nah, kemarin itu adalah kata ganti ia ya. Tetapi tentang anak ia berkata ya, itu di Ibrani 1:8 ya. Aku nggak setuju kalau ianya itu dilarikan ke anak ya. Dia harusnya ke bapak, dan itu bisa kita bangun argumennya dengan kata ganti berikutnya, itu menggunakan mu bukan ku. Ya, sebetulnya bisa sih kalau tentang anak bercerita tentang anak. Jadi anak itu bercerita tentang sendirinya. Maka kata ganti berikutnya harusnya bukan mu tapi ku gitu ya. Karena mu maka tidak mungkin ian di Ibrani 1:8 itu tertuju kepada anak. Enggak. Ya, jadi itu tetapi tentang anak bapak berkata. Nah, gitu loh. Ya, ianya itu bapak. Oke, itu sudah kita lalui ya di seri yang ketiga ya. Kita akan lanjutkan sekarang seri yang keempat, dengan catatan kalian harus setuju bahwa nubuatan Ibrani 1:8 itu, kalau bisa kita bilang nubuatan itu, maka dia merujuk ke Mazmur 457. Ya. Jadi ini tidak lepas. Saling terkoneksi. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da Jumat sudah dikasih kopi, jadi sekarang air putih. Kalau kopi terus nanti kebanyakan kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, aku ulangi ya. Kita harus sama-sama menerima bahwa Ibrani 1:8 ini tidak lahir di ruang hampa. Tidak lahir di ruang kosong. Dia adalah idenya diambil atau dikopas di Mazmur 457 ini ya. Karena kalau dia dianggap lepas, ya sudah, nggak usah didiskusikan. Gitu. Oke, sebelum aku akan menjelaskan kepada kalian, mulai dari sini dulu sebagai triggernya ini, nanti ini ke sini dia. Ini sebetulnya cerita tentang apa? Ini maunya apa ayat ini? Kita harus tahu. Kalau maunya aja kamu nggak tahu, bagaimana kamu bisa memahami ini? Gitu, ya. Sebelumnya aku bacakan dulu komen yang masuk ya dari kalian sebagai bentuk apresiasiku. Kemarin mengalahkan Yesus ya. Dia cuma mampu meraih 327 power ya. Jadi 500 pun tak ada, tak sampai ya. Oke, pertama ini Kang Arif Muksinin Tuban ya. Siap hadir Gus, oke, terima kasih. Kita lanjutkan dari Tuban, gue santai gini ya, supaya sedikit enakan. Kalau terlalu resmi duduknya jadi nggak menikmati. Oke, gue ulangi ya. Arif Muksinin Tuban, siap hadir Gus, oke, terima kasih. Kemudian Alip ya, ini yang punya Depok ini. Izin ikutan, matur thank you. Apa ini? Saya baru tahu kalau Allah pada kitab PL itu dapat diartikan menjadi Allah sejati dan tidak. Oh, baru tahu ya. Oke, alhamdulillah berarti sekarang sudah tahu. Jadi kalau baca PL itu hati-hati ya. Nanti begitu juga berzinahan, pelacuran, itu tidak semuanya itu harafiah, ada yang metafora gitu ya. Oke, seruput kopi pahit. Salam Isra dari Depok, sehat, bahagia selalu semuanya, alhamdulillah. Oke, terima kasih, alhamdulillah juga untukmu ya, sama semua saudara-saudaraku yang ada di Depok ya, salam Isra semuanya. Kita lanjutkan soleha kita Gispati, alhamdulillah, Palu hadir Tuan Guru, salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra buat semuanya.
Kita lanjutkan dari Palu, kita bergeser ke Brebes. Alhamdulillah, Brebes hadir ngaji. Salam sehat selalu dan salam Islam rasional guru. Oke, matur thank you untuk Kang Mas Nurkolis ya. Matur thank you ya. Kemudian ada siapa ini? Menyimak setelah 35 menit tayang Kang Sahran Gifari ya di Bandung Utara bagian barat, sambil siap-siap untuk makan malam. Mantap. Silahkan. Kemudian Kang Rasmi Nasmat, Bismillah, Makassar hadir Tuan Guru, salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu dan untuk semua saudaraku yang ada di Makassar. Kita lanjut Kang Mas Juanto ya. Yesus bukan Allah karena Yesus dibaptis oleh Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Matius 3:13. Kalau Yesus itu Allah, mestinya Yesus yang membaptis Yohanes, bukan sebaliknya. Setiap orang baru memasuki wilayah suatu agama, pintu pertama yang harus dilewati yaitu pembaptisan. Yang kalau dalam Islam bersyahadat jika Yesus itu Allah, tentu tidak perlu Tuhan harus dibaptis ya. Setiap yang dibaptis pasti bukan Tuhan. Yesus dibaptis berarti Yesus bukan Allah. Salam Isra. Salam Isra juga untuk Kang Mas Juanto, mantap ya. Memang tidak ada. Kemarin kan saking gregetan aku. Ya, dia bilang Yesus itu YHWH. YHWH dari Hong Kong Selatan mungkin. Makanya kadang-kadang kalau aku diskusi sama yang kroco-kroco itu males, mundur ke belakang gitu loh. Seperti aku di sini sudah jalan sampai Jogja, mau ke Jakarta, mundur lagi ke Surabaya, kan jadi males. Gitu. Orang yang sudah pakar jempalitan dalam dunia apologetik aja dia ngakui kok, si pendeta Samuel Siaan itu waktu debat di Jakarta, nanti video potongannya tak bikinkan ya. Tidak ada Alkitab mengatakan Yesus itu YHWH ya. Itu hanya anggapan. Ya anggapan ya silahkan saja mau dianggap apapun. Tapi kan kita beragama itu ada parameternya ya, ada kanonnya ya apa? Ya Alkitab itu. Ya selama yang tidak dikatakan Alkitab itu kita boleh setuju boleh tidak, karep-karepmu gitu ya. Oke, makanya tidak ada Yesus itu YHWH, tidak ada. Ya. Dan juga masalah pembaptisan itu kan masalah orang dibaptis kan supaya lambang penyucian dosa. Berarti kalau Yesus dibaptis ya dia punya dosa, terlepas besar atau kecil itu bukan urusan, tapi sekecil apapun dia punya. Makanya itu dia dibaptis di Sungai Yordan. Kok gitu kok ngomongnya, hanya manusia yang tidak punya dosa lah yang bisa menebus dosa semua manusia. Gue mau tanya, ada manusia yang nggak punya dosa? Ya pasti punya lah, masalah besar kecil itu urusan lain, tapi kan punya. Buktinya apa? Dibaptis dia. Masa Allah dibaptis dan karena punya dosa. Yang punya dosa itu bukan Allah. Ya. Oke, terima kasih dari Kang Juanto ya. Kemudian si penyambung lidah siapa sih ini? Penyambung lidah Kiai Sadrak, kamu terlalu panjang. Aku kadang-kadang juga sungkan nanti dikirain aku itu standar ganda, komen dari teman-teman Kristen tidak dibaca gitu ya. Tapi bagaimana aku membaca sudah nggak fokus, panjangnya seperti laporan jurnal aja. Coba belajar bikin pertanyaan atau pernyataan itu yang simple gitu loh. Seperti teman-temanmu itu kan bisa itu ya. Ada Kang Mas Juanto gitu loh. Lah kalau segini sudah nggak fokus lagi, entah apa aja kamu tulis di sini, maunya kemana juga, ya. Ini bukan laporan jurnal, bukan begitu. Belajar nulis yang simpel ya. Jadi sejauh itu estetikanya dapat dan jelas arahnya mau kemana gitu, nggak ngawur. Itu aku usahakan untuk aku baca. Tapi kalau begini caranya, ini laporan jurnal ini, ya aku nggak baca. Mungkin aku baca yang atas saja lah ya. Nanti kalau nggak direspon juga nggak enak dikira ini standar ganda. Padahal nggak. Semua dari kalian, Islam sekalipun kalau melanggar aturan, melanggar estetika, pasti aku nggak mau baca ya.
Kristen ya begitu juga. Jadi jangan dikira aku ini pilih kasih, enggak. Semua aku apresiasi selama mengikuti ketentuan yang aku sudah tentukan. Ya. Oke, aku baca yang atas saja ya, ya Sadrak ya, karena panjang tidak mungkin aku baca semua. Nanti teman-teman kalau mau mencikapi silahkan ya. Kalau aku enggak lah. Terus apapun pembahasan sampean akan mentok lagi di Yohanes 1:14 selama sampean tidak bisa menerima firman menjadi manusia. Padahal sampean bisa menerima malaikat sebagai teofani firman. Ya, maka firman itu sadar tak sadar dinilai hanya bisa berputar-putar hanya di dalam malaikat saja, karena kesaksian yang sampean terima hanya kesaksian malaikat yang tak punya darah dan daging. Gue nggak ngerti maksud dulu itu apa. Ya, mana ada teofani firman dan malaikat. Firman itu ya disampaikan ya oleh malaikat, bukan firman yang mengalami teofani menjadi malaikat. Nggak begitu kerangka berpikirnya. Kamu ini juga goblok. Kamu diajari teofani siapa? Pendeta yang ngajari kamu? Kamu sekolah minggu. Nggak ada ceritanya. Kamu tanyalah para teolog-teolog yang beken. Ada nggak firman berteofani menjadi malaikat? Yang ada malaikat itu penyampai firman. Gitu loh ya. Oke. Kamu itu ya ada-ada aja. Gobloknya dihilangi ya. Ngaji di sini kalau goblok terus ya nggak suka, aku harus pintar. Perkara kamu masih tetap kafir itu nggak apa-apa, itu kan pilihanmu, aku hormati aja. Tapi gobloknya itu jangan dipelihara gitu ya. Terus gini, Gus, apapun pembahasan sampean akan mentok lagi di Yohanes 1:14 selama sampean tidak bisa menerima firman menjadi manusia. Siapa yang bilang nggak bisa? Bisa. Gue bisa menerima firman menjadi manusia. Firman lo ya, bukan Allah. Teksnya kan firman itu. Coba kita buka. Jadi nyelonong ke Yohanes 1 ini kan sudah kita bahas itu dulu. Aduh, goblok nanti kalau nggak direspon, aku takutnya kamu kira aku ini standar ganda, maunya merespon yang Islam-Islam doang, tapi kalau direspon ya goblokmu itu juga nggak sembuh-sembuh gitu. Gimana ini? Coba nggak apa-apa lah. Yohanes 1 pasal piro? Pasal 14 ya, aku baca. Ini dari hard copy loh ini ya. Nih ya. Ini ngelayani si Sadrak ini nggak enak juga kalau nggak dilayani. Ya, supaya tololnya hilang. 1:14 ya, Yohanes 1:14. Begini guys. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapa bilang nggak menerima? Gue menerima ini. Kok lu bilang di sini apa? Gus, apapun pembahasan sampean akan mentok lagi di Yohanes 1:14 selama sampean tidak bisa menerima firman menjadi manusia. Pale lu peang itu. Kapan gue menolak firman menjadi manusia? Orang aku nggak pernah nolak kok kamu bilang nolak. Firman lo ya, bukan Allah menjadi manusia. Itu teksnya firman. Allah itu sebetulnya tidak harus berfirman mau menciptakan. Gitu loh, kan sudah kita bahas itu ya. Kamu lihat di Kejadian 1, di kitab Kejadian di awal-awal itu, Allah itu nggak harus berfirman loh, ya. Dan jangan pahami firman itu bikin apa-apa Allah berfirman, bikin apa-apa Allah berfirman. Enggak, kalau dia mau nggak berfirman juga langsung bikin bisa. Contohnya Kejadian 1:1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lihat itu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kan nggak harus berfirman Allah. Kamu itu, aduh kok goblok banget sih kamu. Ya. Kecuali nanti dia berfirman. Ya nggak apa-apa ya.
Yang keenam, Kejadian 1:6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Jadi berfirman. Nanti ke-9, berfirmanlah Allah, jadi. Nanti ke-11, berfirmanlah Allah, jadi. Nanti ke-14, berfirmanlah Allah, jadi. Begitu seterusnya. Sampai yang ke-20, berfirmanlah Allah. Ya, pada saat konteks di Yohanes 1 pasal 1, Allah berfirman. Jadi apa? Karena dia bercerita dalam firman itu tentang manusia, ya firmannya jadi manusia yang dipahami sebagai Yesus itu. Jadinya apa manusia? Karena yang difirmankan manusia gitu loh. Di sini Allah berfirman tentang apa? Tentang cakrawala di Kejadian 1:6 ya. Kejadian 1:6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Ya jadi cakrawala. Karena apa? Firmannya cakrawala. Kalau firmannya buah duren, ya yang jadi ya buah duren. Gak mungkin Allah berfirman buah duku terus jadinya buah semangka. Gak mungkin. Ya apa yang Allah mau? Allah mau berfirman buah duren, ya jadinya buah duren. Gak mungkin Allah berfirman buah duren jadinya buah semangka. Tentang Yohanes 1 pasal 1 itu juga begitu. Nanti merujuk ke pasal Yohanes 1 sampai pasal ayat yang ke-14 itu. Ya, firman telah menjadi manusia. Iya, karena firmannya tentang manusia yang dianggap Yesus itu. Gitu loh, goblok. Kamu itu sekolah minggu di mana kok goblokmu nggak bisa hilang. Jadi jangan bilang gue nggak menerima firman menjadi manusia. Gue terima. Ya, firman lo ya, bukan Allah menjadi manusia. Firman itu ucapan, ngomong. Sebetulnya sih nggak harafiah gitu. Artinya apa? Waduh, gue bolak-balik lagi. Artinya mudah. Allah itu menciptakan segala sesuatu itu mudah. Kamu itu tinggal ngomong aja sih gampang. Nah, kan kita sering begitu kan? Ini tolong nanti dipindah ke sana ya, supaya nanti nggak macet jalannya. Ini benda-benda ini dibilang ke sana. Gitu. Dia hanya ngomong aja, main tunjuk. Lalu yang satu komentar, kamu itu ngomong aja ya gampang. Nah, gitu loh. Maksudnya firman itu bukan berarti Allah harus berfirman, aku mau bikin buah duren, mau menciptakan buah duren. Nah, terus jadi buah duren, nggak begitu. Artinya Allah mau bikin apa aja, bikin cakrawala, bikin matahari, bikin bumi, bikin bintang, itu gampang gitu loh, Blok. Ngerti? Gak apa-apa, kamu tetap kafir gak apa-apa, itu pilihanmu. Tapi ngerti kenapa apa? Berpikir yang aku tawarkan kamu ngerti. Jadi kamu jangan tanya seperti orang bikin jurnal gini, apa maksudnya juga gue kagak ngerti. Bismillah. Belajar sama teman-temannya bagaimana pertanyaan, pernyataan gitu. Udah gue jelasin ya. Itu sebetulnya sudah gue jelasin beberapa waktu, ada 3 atau 6 bulan yang lalu tentang firman kalau nggak salah. Ya. Oke. Kalau teman-teman lain mau ngomentari ya silahkan. Kalau aku kira udah cukup gitulah ya. Kemudian Dameriati Zain ya, Medan hadir Gus. Oke, terima kasih soleha kita. Ini dari Medan. Medan mana? Medan Raya, Medan Baru ya. Dari Medan ke Pematang Siantar, jalan berkelok terus kulalui. Nggak enak pantunnya mau diteruskan. Untuk soleha kita Dameriati Zain ya dari Medan ya. Selamat bergabung di sini ya. Selamat datang di channel yang begini ini, yang tidak ada duanya, yang tidak ada di tempat lain ya. Semoga betah ngaji di sini, banyak-banyak bertanya kepada seniornya supaya tidak kaget. Dan jangan keburu-buru memberikan komentar sebelum benar-benar paham ya. Itu seniornya bagus-bagus kok, baik-baik. Kalau ditanya mesti kasih penjelasan gitu ya. Terima kasih untuk Dameriati Zain ya dari Medan. Silahkan ikut ngaji di sini. Semoga tetaplah menjadi soleha dan jangan lupa ajak semua teman-teman yang ngaji ya. Oke, salam Isra untukmu. Kita lanjutkan Aki Beben ya. Aki Beben apa ini komentarnya? Ini bukti Yesus mengaku bukan Tuhan ya.
Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Otter ngerti nggak kalimat Tuhan Allah kita? Tuhan Allahnya Yesus dan orang Israel. Ya betul, karena Yesus nggak bilang Tuhan Allah kalian, nggak begitu. Kalau kalian berarti Yesus sudah masuk. Tapi Yesus mengatakan Tuhan Allah kita. Kembali ke domir, kata kerja ganti. Kata kerja gantinya kita, bukan kalian. Ya, lanjutnya Lukas 23:34 ada KPR 13:23, ada apalagi ini Matius 15:24-26 ya. Oke. Kemudian ditutup oleh apa ini? Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan ya oleh bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Oke. Jadi diksi anjing itu sering digunakan. Mereka kalau mengatakan dirinya orang Israel itu nanti kalau yang benar-benar terpilih anak Allah, kami ini anak Allah ya, atau anak manusia. Nanti di luar Israel mereka sebut anjing. Goyim itu anjing ya. Ya memang gaya bahasanya begitu ya, kita nggak bisa protes ya, terserah aja. Jadi makanya kalau ada Yahudi rohani, ada Israel rohani itu ya nggak sejalan dengan kitab suci. Di sini Yesus kan mengatakan bahwa roti yang disediakan itu bagi anak-anak dan tidak baik melemparkannya kepada anjing. Anjing itu artinya di luar Israel ya. Makanya kemarin kan Yesus itu only ya specialized, only just for Israel, no all nation. Itu sudah kita bahas ya. Oke. Itu Aki Beben ya, terima kasih. Kemudian Kang Irfan Al-Akbar, oke di copy Gus. Mereka justru memiliki edisi yang Yunani Bu, yang bukan yang Ibrani. Iya. Yang Ibrani entah kemana, enggak apa sudah rahim enggak. Yang adanya itu Yunani, jadi harus dirujuk ke sana. Maka kata nama atau proper name Allah itu di Yunani ya Theos. Makanya kalau misalkan kita nanti mengajukan permohonan supaya ditinjau kembali itu ya kita ngobrol dulu lah ya yang enak kepada LAI ya. Kalau nggak sekalian setelah Isa Al-Masih diganti Yesus, kalau nggak sekalian Allah diganti Theos gitu supaya kompak ya. Jadi jangan panas-panas bubur ayam ya, karena sudah lelah dalam dunia perdebatan tentang who is Yesus, ya sudahlah, Yesus bukan Isa gitu. Ya, oke. Dan gue sudah bahas, mau diganti nama apapun perdebatan itu tidak akan pernah berhenti. Karena itu jelas-jelas menuju kepada satu orang yang sama kok. Memangnya Bunda Maryam ada dua. Yang satu melahirkan Isa, satu melahirkan Yesus gitu. Otak goblok gue nek ngomong Bunda Maryam dua. Bunda Maryam itu ya satu. Dari situ aja sudah jelas kok ya. Oke. Kemudian dari Kang Irfan Al-Akbar, terima kasih yang ada lagi perjalanan maybe ya, lagi di Bandara Soekarno-Hatta. Semoga selamat selalu, okay? Kita lanjut, Kang Mas Rio Aka, Jakarta Selatan hadir Guski, terima kasih. Dian Yuda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin ngaji Guski, mantap. Semarang ini ya, Dian Yuda ya. Orang asing nyimak Guski, mantap. Bapak Abdul Muluk, Assalamualaikum dari Sedang Jinjimak Gus, salam Isra, terima kasih. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam, salam Isra juga Bapak kepada saudaraku yang ada di Deli Serdang sana ya. Semoga Bapak bersama keluarga sehat selalu ya. Melukis hari-hari tua dengan penuh keindahan. Kemudian Kepo Mania Randu Belatung, nyimak selalu kawan, mantap, lanjutkan ya. Dari sana kita ke Grogot, tanah Grogot, pasir. Ada Kang Cipto Purbaling. Isa Al-Masih dijadikan Yesus Kristus. Yesus Kristus dijadikan Allah. Kalau begitu ceritanya. Quran surat Al-Zukhruf ayat 61. Jangan suka dipelintir-pelintir lagi dong. Kan sebelum Isa jadi Yesus, saudara-saudara yang Kristen, ada yang bilang supaya mengikuti Isa. Sementara Isa sudah diganti dengan
Yesus Kristus. Ya, itulah ya. Karena apa? Kesalahan itu hanya bisa dianggap benar. Dianggap, bukan benar-benar ya. Bukan benar-benar, tapi dianggap sebagai kebenaran atau salah. Dianggap benar itu memang perlu upaya ketidakbenaran untuk menutupinya. Gitu ya. Seperti Yesus ya diganti Isa, terus apakah itu bisa menghentikan perdebatan kan? Enggak. Terlalu mengada-ada gitu loh. Aku juga nggak tahu apa sih pertimbangan yang mendasar bagi teman-teman itu, nggak tahu namanya ya, organisasi Kristen Katolik dan Kristen Protestan ya. Siapa orang-orangnya di dalam tuh? Apakah sudah berpikir secara bijak atau enggak kok jadinya seperti itu? Ya, karena mau diganti apapun memangnya Bunda Maryam ada dua, gue mau tanya. Kalau Isa bukan Yesus dan Yesus bukan Isa, maka itu mewajibkan Bunda Maryam harus dua. Cuman kan faktanya satu Bunda Maryam itu. Ya, begitu juga nanti di surat Al-Zukhruf ya. Oke, terima kasih untuk Kang Cipto Purbaling ya. Kita lanjutkan ke Kang Wahyudi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Mengalahkan Yesus sama dengan melantik Yesus menjadi Allah. Tinggal nunggu berapa periode, setelah itu pensiun. Dan Paulus menunggu giliran untuk dilantik. Paulus dilantik jadi apa? Ya, terima kasih Kang Hayudi Junadi ya. Kemudian Kang Aljus, yes perunggu nambetuke matur nuwun. Terima kasih Kang Aljus ya. Sudah aku bacakan komentar yang masuk. Sekarang kita ke materi kajian kita untuk mengetahui sebetulnya kita di sini dulu ya, baru nanti ke sini. Ya, ini tentang apa sih ini? Ya, kamu buka hard copy-mu ya, jangan yang Android, yang hard copy seperti ini ya. Ibrani 47 ya, 45 7, tapi kita baca seluruhnya ini ya. Ya. Oke. Dari perikopnya saja kalian sudah tahu. Nyanyian pada waktu pernikahan raja. Ini perikop ini membantu. Ya. Ini perikopnya nyanyian. Bentar. Nyanyian pada waktu pernikahan raja. Gua sudah ingatkan, raja juga itu biasanya dipanggil dengan nama gelar Allah. Ya, sudah gue bahas di seri pertama dulu ya. Kemudian hakim, kemudian nabi gitu ya. Tapi mereka tahu itu adalah gelar, bukan Allah yang sejati. Ya. Oke, sekali lagi kamu perhatikan, perikopnya Mazmur 457 adalah ya, nyanyian pada waktu pernikahan raja. Itu madah yang digubah. Ya. Tidak berbicara tentang konsep teos ini. Bismillah. Saking kebeletnya pinginnya Yesus jadi Allah sampai ke sini. Oke, aku bacakan ya. Nyanyian pada waktu pernikahan raja. Ya. Ada di Mazmur 45, kita mulai di ayat 1 dan kalau bisa kita selesaikan sampai ayat ke-18. Pertama, untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Bani Korah, nyanyian pengajaran nyanyian kasih. Itu introduction-nya lah ya. Kemudian, hatiku meluap dengan kata-kata indah.
Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Lihat ini sastranya. Ya, itu Kang Juanto itu juga pakar sastra ya. Bagus sekali ini sastranya. Ya. Jadi ini syair lagu ya, nyanyian. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia. Berarti ada perbandingan. Di sini ya. Lihat ini. Pasal yang ketiga. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia. Kemurahan tercurah pada bibirmu. Sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Artinya kerajaannya itu berumur panjang. Bukan selama-lamanya itu terus lama banget sampai yaumul akhir. Tidak begitu. Ya. Ikatlah pedangmu pada pinggang hai pahlawan dalam keagunganmu dan semarakmu. Ya. Yang keempat, yang kelima. Dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran, peri kemanusiaan dan keadilan. Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Ya. Yang keenam, anak-anak panahmu tajam menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa itu jatuh di bawah kakimu. Artinya dikalahkan ya. Kok bacanya gitu Gus? Iya, orang ini nganu kok sajak. Ini sajak, ini nyanyian gitu loh ya. Syair. Ya. Oke, yang ketujuh, ini yang jadi masalah. Yang ketujuh ya, apa katanya? Tahtamu kepunyaan Allah. Siapamu itu? Pakai otakmu. Kalau salah tak lempar dari sini kamu, goblok. Mu itu siapa? Lihat ini. Tahtamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Kemarin sudah ada yang mulai main-main tongkat ya. Tongkatnya bapaknya. Nggak tahu untuk apa gitu. Mungkin kalau digoyang-goyang gini terus ekonomi bisa membaik gitu ya. Kok ini ada tongkat jadi ingat gitu ya. Kalau tongkat digerak-gerakin gini terus ekonomi membaik, kehidupan sejahtera, kesehatan terjamin, orang nggak harus lagi ya berpikir jungkir balik apabila mau ke rumah sakit, dana dari mana, ya, sandang pangan mudah, murah gitu. Pekerjaan banyak karena lapang-lapangan pekerjaan terbuka gitu ya, dengan menggoyangkan tongkat gitu ya. Ya bolehlah gitu. Gue nggak ngerti kenapa dia goyang-goyang tongkat gitu ya. Apa dia baca ini ya, terus terinspirasi bermain-main tongkat. Karena di sini begitu. Tahtamu kepunyaan Allah tetaplah untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Munya itu siapa? Raja. Ya, raja. Nanti kita ketemu ya. Ini yang dinukil kita ketemu ya. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau. Mengurapi, kalau kita diwudui gitu ya, tanda restu ya. Mesias itu ya diurapi gitu ya. Jadi pemimpin dia. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itulah Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Jadi si raja ini karena dia adil, dia dicintai oleh Allah gitu loh. Blok. Ngerti ya? Tahtamu, tahta raja itu kepunyaan Allah. Kenapa dikasih? Lah karena rajanya raja adil. Raja yang bagus, yang sayang, yang kasih, yang tidak menjolimi rakyatnya. Itulah ya. Oke. Sekarang jadi dia di antara yang lain-lain ini raja ini yang paling disayang gitu loh, raja adil. Ya. Ya, dalam Islam juga kan begitu bahwa keadilan itu harus dijaga ya, jangan berbuat yang tidak adil. Oke, yang kedelapan, engkau sudah ya. 9.
Segala pakaianmu berbau mur. Mur itu sekarang parfum lah gitu ya. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu, dan cendana. Dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau. Jadi dulu juga musik itu sudah menjadi bagian dari kehidupan ya. Belum ada gitar elektrik, kono jotako, cewer kupingmu kon goblok ya. Gitar elektrik itu kan setelah era industri ya. Tapi setidaknya kita dapat informasi dulu itu sudah ada alat petik dari sebuah alat musik yang disebut kecapi gitu ya. Jadi segala pakaianmu berbau mur, gaharu, dan cendana itu nama-nama dari pohon ya yang wangi ya. Dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau ya. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Ya. Kita lanjutkan ya. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Ya. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Gawat ini, kenapa dilupakan ya? Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu. Ya, sebab dialah Tuhanmu, sujudlah padanya. Putri Tirus datang dengan pemberian-pemberian. Jadi sujud itu nanti terus nyembah itu bukan harus dipahami, oh yang disembah itu Allah, belum. Orang Jawa itu ya sungkem, tapi tahu yang disungkem itu bapak mamanya bukan Allah, gitu loh ya. Seperti ini ya, sujud itu ya. Nanti Yesus kan disembah juga ya. Tapi jangan lupa lari ke Yunaninya, sembah apa itu. Masalahnya masuk ke Indonesia semuanya menjadi satu kata, sembah, jadi kacau. Ya. Nanti jangan lagi ngomong, "Oh, ini Yesus Allah, ini Yesus Allah." Kenapa? Dia disembah. Goblok, we. Yang disembah itu tidak mesti Allah. Rujuk ke original teksnya. Itu disembah itu ada dua istilahan. Ya. Oke, orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu. Keindahan belaka putri raja itu di dalam. Pakaiannya berpakaian emas, dengan pakaian bersulam berwarna-warna. Ia dibawa kepada raja. Mantennya ini bawa ke raja, gitu loh, mau diketemukan di tahta pelaminan ya. Anak-anak darah mengikutinya, yakni teman-temannya yang didatangkan untuk dia dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana raja. Para bapak leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Regenerasi maksudnya ya. Aku mau masyhurkan namamu turun-temurun ya. Sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selamanya. Itu dia. Ada menjelaskan konsep jadi-jadian? Manusia menjadi Allah? Enggak ada. Ada konsep di sini menjelaskan tentang konsep teos, konsep Allah? Enggak ada. Yang ada adalah di sini konsep komparasi. Raja itu karena dia baik, dia adil, maka dia dicintai Allah. Melebihi teman-teman sekutumu. Nanti itu yang akan dipakai menjadi metodologi Ibrani 1:8 oleh penulisnya. Tapi setidaknya sekarang sudah aku bacakan dan sudah selesai ya. Ini dari ayat 1 sampai 18 sudah kita baca semua ya. Jadi jangan ngomong, itu kok berhenti di situ. Saya tak jewer kupingmu. Ya. Ini 1 sampai 18 sudah kita baca semua dari ini. Ya, intinya komparasi. Raja, itu pernikahan raja. Rajanya ini sangat disayangi sama Gusti Allah Agung. Karena apa? Baik, adil, gitu loh. Lebih disayangi dibanding teman-teman sekutumu. Dari manusia-manusia lain dia punya nilai lebih.
Dia menegakkan keadilan. Gitu loh ya. Jadi ini ada sisi komparasi. Ya. Dan ini peristiwanya pada peristiwa pernikahan ya raja. Tidak ada menjelaskan konsep theos. Tidak ada. Ya. Clear kan? Aku sudah baca. Kamu kalau di rumah nanti dibaca lagi, diulang-ulang supaya kamu tahu. Minimal kamu harus tahu bahwa di sini tidak ada satupun ya yang menggiring kita untuk berpikir tentang konsep theos, tidak ada. Karena apa? Intinya dari ayat ini ya bahwa Allah itu mencintai raja itu ya karena dia raja yang bagus, raja yang baik ya. Berikutnya, ini peristiwa pernikahan raja, ya, bukan menjadikan Yesus Allah, ya, menjadikan manusia Allah, enggak juga. Di sini Yesus belum, kan ini perjanjian lama ya, tapi kan nanti dikutip di perjanjian baru. Enggak, ini tidak ada jadi-jadian ini biasa saja, ya, pernikahan. Selanjutnya, tidak ada menjelaskan tentang theos, tidak ada. Mengalir aja kamu baca, kan tidak ada, aku sudah baca itu. Terus gimana mungkin ini digunakan untuk mengalahkan Yesus? Kacau. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini selesai. Insya Allah besok seri keempat aku jelaskan ini. Baru nanti ini kita ketemukan dua-duanya. Bahwa ada permainan menyulap kata, mengubah makna karena ingin mengalahkan Yesus. Ya, oke, sementara sini dulu. Kamu sudah tahu semua ini tidak tentang theos. Besok insya Allah seri kelima kita ini. Baru nanti kita cari di mana missing linknya. Oke, pesan dari aku, jaga Allah, jaga kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan imanmu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetaplah saudara kita. Ya, semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, dan kesehatan yang prima. Ya, terima kasih ya, matur numbah nun. Salam Isra untuk semuanya, Islam rasional, dan alhamdulillahirabbil alamin.